Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Matematika untuk SMP maupun MTS tingkat kota atau kabupaten tahun 2023. Video ini merupakan part kedua yang mana kita akan bahas soal nomor 6 sampai 10. Oke, soal nomor 6 merupakan soal yang berbahasa Arab yang kira-kira terjemahannya adalah pasangan suami istri berencana mempunyai 4 orang anak. Berapa peluang keluarga tersebut memiliki paling banyak 2 anak laki-laki? Nah, kalau seandainya soal peluang, kita perlu mencari NA maupun NS. Untuk NS-nya kita cari seluruh kemungkinan urutan anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan 4 anak. Nah, kemungkinan yang pertama itu terdapat 4 anak laki-laki dan 0 perempuan. Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah LLLL. Anak pertama sampai keempat itu laki-laki. Kemungkinan yang kedua, 3 laki-laki, 1 perempuan. Nah, itu ada 4 kemungkinan. Contohnya LLLP itu artinya anak pertama, kedua, dan ketiga laki-laki dan keempatnya perempuan. LLPL itu yang pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga perempuan, keempat laki-laki. Walaupun itu sama-sama berbentuk 3 laki-laki dan 1 perempuan tapi dihitung berbeda. Jadi untuk 3 laki-laki 1 perempuan ada 4 kejadian. Lalu untuk 2 laki-laki dan 2 perempuan itu ada 6 kejadian. 1 laki-laki 3 perempuan itu ada 4 kejadian. Dan kalau 0 laki-laki dan 4 perempuan itu 1 kejadian. Kita tahu bahwa peluang itu rumusnya adalah NA per NS. Nah, di mana A-nya itu adalah paling banyak 2 laki-laki, 2 anak laki-laki. Berarti kemungkinannya bisa jadi 0 laki-laki, 1 laki-laki, dan 2 laki-laki. Berarti banyak kejadiannya adalah 1, 4, dan 6. Maka NA-nya adalah 11 dan NS-nya seluruh jumlah dari ini, berarti 16. Nah, sekarang kita tinggal lihat objektifnya. Untuk A, 0,3125 itu sama dengan 5 per 16. Untuk B, 0,5625 itu 9 per 16. Kemudian untuk C, 0,6250 itu artinya 10 per 16. Dan yang 0,6875 sama dengan 11 per 16. Jadi jawabannya D. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan ayat berikut. Misalkan A dan B adalah 2 bilangan yang tertulis dalam potongan ayat tersebut, baik bilangan kardinal maupun berurutan. Misalkan M ditambah N akar K merupakan hasil dari akar B ditambah akar A pangkat 4 dengan M, N, dan K bilangan bulat. Dan K tidak habis dibagi bilangan kuadrat yang lebih dari 1. Nilai terbesar dari M yang mungkin adalah. Nah, ini merupakan soal isian. Oke, ini merupakan surat Al-Kahfi ya, yang mana terjemahannya seperti berikut. Kelak sebagian orang menyatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Sebagian lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap sesuatu yang gaib. Nah, berarti angka yang disebut adalah 3, 4, 5, 6. Nah, di sini katanya ada 2 A dan B, 2 bilangan A dan B yang ditulis sebagai bilangan kardinal ataupun urutan. Kardinal itu adalah bilangan yang sama gitu. Contohnya 33, kemudian 34, 35, 36, 4,4, 4,5 sampai 6,6. Nah, ini adalah kombinasi A dan B yang mungkin. Lalu kita cari bentuk dari akar B ditambah akar A pangkat 4. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, untuk membentuk M ditambah N akar K dari akar B ditambah akar A pangkat 4, kita mesti ingat rumus ini, rumus jumlah yang dikuadratkan. Nah, jadi bentuk akar B ditambah akar A pangkat 4 itu bisa kita tulis sebagai, agar lebih mudah ya, kita dahulukan A ditambah akar B pangkat 2, lalu kita pangkatkan kembali. Nah, hasil ini akar A dikuadratkan pastinya A ditambah
Yang ini 2 akar AB ditambah akar B kuadrat jadinya B dikuadratkan kembali. Nah, agar lebih mudah A ditambah B kita jadikan satu suku ditambah 2 akar AB lalu kita kuadratkan. Hasil kuadrat ini A ditambah B kuadrat langsung saja pakai rumus ya. Sehingga jadinya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ditambah 2 kali suku pertama kali 2 akar B jadinya 4A tambah B akar AB ditambah 2 akar AB dikuadratkan hasilnya 4AB. Nah, ini bisa kita bentuk agar seperti M ditambah N akar K. Jadinya kayak gini. A kuadrat ditambah 6AB, 2AB tambah 4AB ya, ditambah 6AB, ditambah B kuadrat, ditambah 4A tambah B akar AB. Nah, ini bentuknya sudah mirip dengan M ditambah N akar K, di mana M-nya adalah A kuadrat ditambah 6AB ditambah B kuadrat, N-nya adalah 4A tambah B, dan K adalah A dikali B. Nah, ingat K sama dengan AB itu tidak habis dibagi bilangan kuadrat. Hal ini berefek untuk mengeliminasi kemungkinan yang ini. Nah, berarti A dan B, ini kan A dan B tidak mungkin 3 kali 3. Karena 3 kali 3 itu 9 ya, berarti kuadrat. Nah, juga tidak mungkin 3 kali 4 karena ada bilangan kuadrat yaitu 4. 3 kali 5 itu 15 bisa jadi. Kemudian 3 kali 6 ini ada unsur 3 kali 3 di sini, berarti enggak. 4 kali 4 enggak, 4 kali 5 enggak, ini juga enggak. Terus 5 kali 5 juga enggak, karena ini merupakan bilangan kuadrat ya. 5 kali 5, 25. 6 kali 6 juga tidak. Berarti yang mungkin adalah 3 kali 5 dan 5 kali 6. Nah, berarti untuk kemungkinan pertama itu 3,5 dan 5,6. Oke, pertanyaannya adalah nilai M yang terbesar. Tadi M adalah A kuadrat ditambah 6AB ditambah B kuadrat. M sama dengan A kuadrat ditambah 6AB ditambah B kuadrat. Agar terbesar otomatis kita pilih yang besar. Nah, 5,6 lebih besar daripada 3,5. Berarti ini 5 kuadrat ditambah 6 dikali 5 dikali 6 ditambah 6 kuadrat. Sama dengan 25 ditambah dengan 300 ditambah dengan 36. Sama dengan 25 ditambah 6 kali 5 itu 30 kali 6 ditambah 180 ditambah dengan 36. Hasilnya adalah 241. Jadi isiannya 241. Oke, soal nomor 8. Diberikan 4 bilangan P, Q, R, dan S jika rata-rata P dan Q adalah 37,5, rata-rata dari Q dan R adalah 50, rata-rata dari R dan S adalah 25, maka rata-rata dari P, Q, R, dan S adalah. Nah, di sini untuk rata-rata itu kan jumlah data per banyak data. Untuk yang pertama, P ditambah Q dibagi 2 itu sama dengan 37,5. Berarti kita bisa dapat P ditambah Q sama dengan 2 dikali 37,5 sama dengan 75. Kemudian kita juga punya Q ditambah R per 2 sama dengan 50. Berarti Q ditambah R sama dengan 100. 2 kali 50. Kemudian kita juga punya R ditambah S per 2 sama dengan 25. Maka R ditambah S sama dengan 2 kali 25, 50. Nah, sekarang kita mau cari rata-rata P, Q, R, dan S. Berarti P ditambah Q ditambah R ditambah S dibagi banyak datanya 4. Sama dengan P ditambah Q itu 75.
ditambah R tambah S itu 50. Nah, ternyata yang Q tambah R nggak kita perlukan ya. Nah, ini tinggal kita bagi 4. Sama dengan 125 dibagi 4 sama dengan 31,25. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 9, panitia kurban Masjid Al-Huda akan membagikan daging kurban ke 4 RT yaitu RTA, RTB, RTC, dan RTD. Panitia ini ditugaskan ke RTA sebanyak 3 orang, ke RTB sebanyak 3 orang, ke RTC sebanyak 2 orang, dan ke RTD sebanyak 3 orang. Banyak cara yang memungkinkan untuk menugaskan 11 orang panitia tersebut adalah. Nah, untuk membahas soal ini kita harus ingat materi permutasi dan juga kombinasi. Permutasi itu untuk menyusun dengan rumus berikut, sedangkan kombinasi itu untuk memilih dengan rumus seperti ini. Nah, di soal ini, jika seandainya ada 4 orang diutus ke suatu RT, maka mereka hanya pergi sebanyak 3 orang ke RTA, 3 orang ke RTB, dan seterusnya. Mereka tidak ada susunan seperti jabatan ataupun tugas, mereka cuma diutus. Berarti cara yang paling tepat adalah dengan kombinasi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, dia kan ada 11 orang ya. Nah, 11 orang itu dengan cara kombinasi, 11 itu awalnya dipilih 3 orang untuk ke RTA. Lalu dikali dengan sisanya, yaitu 11 dikurang 3 sama dengan 8 itu ke RTB. Sebanyak 3 orang. Lalu sisanya lagi itu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Akan ke RTC sebanyak 2 orang, berarti kombinasi 2 dari 5 dikali dengan sisanya yaitu 3 orang itu ke RTD sebanyak 3 orang. Sekarang kita tinggal mencari kombinasi dari masing-masing, berarti kombinasi 3 dari 11 sama dengan 11 faktorial per 11 dikurang 3 hasilnya 8 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 11 dikali 10 9, 8 faktorial per 8 faktorial dikali 3, 2, 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 8 faktorial ini habis. Kemudian 3 bisa membagi 9 hasilnya 3. 2 bisa membagi 10 hasilnya 5. Ini hasil perkaliannya adalah 165. Kemudian untuk kombinasi 3 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial hasilnya 5 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3, 2, 1. Nah, ini 5 faktorialnya bisa habis dibagi, kemudian 3 kali 2 kali 1, 6 bisa membagi 6. Maka hasilnya 8 kali 7, 56. Kemudian untuk kombinasi 25 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 hasilnya 3 faktorial, 2 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. 3 faktorialnya habis, 2 membagi 4 hasilnya 2. Maka ini sama dengan 10. Lalu kombinasi 3 ini hasilnya 1 ya. Tapi kita tetap cari 3 faktorial per 0 faktorial kali 3 faktorial. Habis 0 faktorial itu 1. Nah, tinggal kita kembali ke soal, kita kalikan 165 dikali 56 dikali 10 dikali 1 sama dengan 92.400. Hasilnya adalah C. Nah, kemudian soal terakhir nomor 10, perhatikan gambar berikut. Panjang sisi persegi adalah 1 cm. Di dalam persegi terdapat 4,5 lingkaran. Luas daerah yang berwarna kuning adalah. Nah, jika ada gabungan antara beberapa bangun datar, itu teman-teman harus mencari unsur-unsur dari bentuk tersebut. Nah, yang pertama ada persegi. Persegi pastinya memiliki panjang sisi yang sama. Jadi masing-masing ini panjangnya 1. Kemudian kita cari unsur lain dari bangun yang lain, yaitunya setengah lingkaran ya. Pastinya dia memiliki titik pusat. Nah, kita ambil yang 2 ini saja. Lalu kalau bisa kita sambungkan sehingga terdapat atau dibentuk segitiga. Karena segitiga itu yang paling mudah digunakan konsep Pitagorasnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata kalau kita lihat
ini kan adalah jari-jari daripada setengah lingkaran. Nah, berarti untuk tinggi dari segitiga itu adalah 1 dikurang R. Seluruh sisi dikurang dengan R. 1 kurang R. Lalu yang ini adalah R sehingga hipotenusanya 2R. Sedangkan untuk sisi alasnya adalah R. Nah, ini merupakan siku-siku, segitiga siku-siku karena di persegi itu sudutnya 90 derajat ya. Sehingga kita bisa mencari nilai R-nya. Kenapa kita harus mencari nilai R? Karena dalam penyelesaian ini luas yang kuning sama dengan luas dari persegi dikurang dengan 4 kali luas setengah lingkaran. Nah, luas setengah lingkaran itu butuh R ya. Maka kita cari R-nya terlebih dahulu dengan menggunakan ini, Pitagoras. Nah, yang miringnya adalah 2R, berarti 2R dikuadratkan sama dengan 1 dikurang R dikuadratkan ditambah R kuadrat. Rumus Pitagoras ya. Hasilnya 4R kuadrat sama dengan 1 dikurang 2R ditambah R kuadrat ditambah R kuadrat. Kalau kita pindah ruaskan semuanya, 4R kuadrat dikurang dengan 2R kuadrat tambah 2R kurang 1 sama dengan 0. Hasilnya 2R kuadrat ditambah 2R dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat harus kita faktorkan atau kita cari R1 dan R2-nya. Namun kelihatannya ini nggak bisa difaktor dengan cara biasa ya. Berarti kita pakai rumus ABC. R1 2 sama dengan minus B ditambah atau dikurang dengan akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, untuk mencari ABC itu terdapat pada persamaan kuadrat. A-nya 2, B-nya juga 2, C-nya minus 1. Berarti ini minus 2 tambah atau kurang akar 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2, A-nya C-nya minus 1. Per 2 kali 2 sama dengan minus 2 ditambah kurang akar 4 ditambah 8, 12 per 4. Nah, sama dengan minus 2 tambah kurang akar 12 itu 2 akar 3 per 4. Ini boleh kita bagi dengan 2 semuanya sehingga kita dapatkan minus 1 tambah kurang akar 3 per 2. Artinya R1-nya adalah minus 1 ditambah akar 3 per 2 atau minus 1 dikurang akar 3 per 2. Karena R itu merupakan suatu bilangan skalar yang panjang gitu ya, berarti dia tidak boleh bernilai negatif. Maka yang memenuhi adalah yang R1. Nah, tadi sudah kita tentukan bahwa luas yang kuning sama dengan luas dari persegi dikurang dengan 4 dikali luas setengah lingkaran. Ini boleh kita sederhanakan menjadi luas persegi dikurang 2 kali luas lingkaran. Nah, setengah menjadi 1 ya, sehingga jadinya 2 luas lingkaran. Nah, luas persegi sisi kali sisi, 1 dikali 1 dikurang 2 dikali pi R kuadrat. 1 dikurang 2 dikali pi. Nah, kemudian dikali R-nya tadi adalah minus 1 ditambah akar 3 per 2 dikuadratkan. Sama dengan 1 dikurang 2 pi dikali dengan minus 1 dikuadratkan hasilnya 1 dikurang dengan 2 akar 3 ditambah 3 per ini juga dikuadratkan 4. Nah, sama dengan 1 dikurang 2 pi dalam kurung ini 1 tambah 3 4. 4 dikurang 2 akar 3 per 4. Ini boleh kita sederhanakan hasilnya 2 sehingga kita dapatkan 1 dikurang pi dikali 4 dikurang 2 akar 3 per 2. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 dibagi 2 hasilnya 1, berarti 1 akar 3. Maka luas yang kuning adalah 1 dikurang pi dikali 2 kurang akar 3.
Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, demikianlah pembahasan untuk part 2 dari soal KSM Matematika tahun 2023 ini. Nah, untuk soal-soal berikutnya ditunggu di part 3 ya. Jangan lupa support saya dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini agar ilmunya bertambah. Nah, untuk soal latihan harian, teman-teman bisa lihat di TikTok maupun Instagram. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.